Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva dari kelas 11-4. Di video ini saya akan membahas tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke wilayah Nusantara dan sekitarnya, yang menjadi awal dari kolonialisme di Indonesia. Penjelajahan bangsa Portugis dimulai pada tahun 1488. Bartolomeu Dias adalah orang pertama yang berhasil mengelilingi ujung selatan Afrika yang kini dikenal sebagai Tanjung Harapan pada tahun 1488. Ia membuktikan bahwa ada jalur laut menuju timur lewat selatan meski saat itu ia belum sampai ke India. Rutenya dari Lisbon, Portugis, sampai ke Samudra Atlantik, lalu ke Tanjung Harapan, dan kembali ke Portugis. Beberapa tahun kemudian, Vasco da Gama melanjutkan misi tersebut. Ia berangkat dari Portugis tahun 1497 dan berhasil sampai ke Calicut, India pada tahun 1498, menandai terbukanya jalur rempah-rempah ke timur. Rutenya dari Lisbon ke Tanjung Harapan, ke Malindi, Afrika Timur, lalu ke Calicut, India. Keberhasilannya membuat Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berdagang langsung di Asia. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque memimpin armada Portugis menuju Malaka. Ia berhasil menaklukkan Malaka yang saat itu adalah pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dari sana, Portugis mulai masuk ke wilayah Maluku untuk berdagang rempah-rempah. Rutenya dari Goa, India, ke Selat Malaka, lalu ke Ternate, Maluku. Ini menjadi awal kehadiran Portugis di wilayah Indonesia. Penjelajahan bangsa Spanyol. Pada tahun 1492, bangsa Spanyol mengirim Christopher Columbus untuk mencari jalur barat menuju Asia. Namun, ia malah menemukan benua baru, yaitu Amerika. Columbus mengira ia sampai di Asia, padahal ia menemukan Karibia. Rutenya dari Spanyol ke Samudra Atlantik, lalu ke Kepulauan Bahama, yaitu Karibia. Meskipun tidak sampai ke Asia, penemuan ini membuka jalan bagi penjelajah lebih lanjut. Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi pertama yang mengelilingi dunia pada tahun 1519. Ia berlayar dari Spanyol menuju Amerika Selatan, menyeberangi Samudra Pasifik dan akhirnya sampai di Filipina. Sayangnya, Magellan tewas di Filipina dalam pertempuran dengan penduduk lokal. Setelah kematian Magellan, Juan Sebastian Elcano melanjutkan pelayarannya. Ia berhasil kembali ke Spanyol tahun 1522, menyelesaikan pelayaran keliling dunia pertama. Rute lengkapnya dari Spanyol ke Amerika Selatan, ke Samudra Pasifik, lalu ke Filipina, lalu ke Kepulauan Maluku, dan ke Tanjung Harapan, lalu ke Spanyol terakhir. Ekspedisi ini membuktikan bahwa bumi itu bulat dan bahwa wilayah Nusantara dapat diakses dari arah barat. Penjelajahan bangsa Belanda. De Houtman atau Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara di tahun 1595 sampai 1597. Melalui Texel, lalu ke Tanjung Harapan, lalu ke Madagaskar, ke Selat Sunda, dan ke Banten. Ia tiba di Banten pada tahun 1596, namun gagal berdagang dan kembali ke Belanda pada tahun 1597. Setahun kemudian, Jacob Vanek memimpin ekspedisi kedua. Ia berhasil berdagang di Banten dan berlayar ke Maluku untuk rempah-rempah, lalu kembali ke Belanda dengan sukses besar. Inilah yang menjadi dasar berdirinya VOC pada tahun 1602. Penjelajahan bangsa Eropa memang membuka jalur perdagangan dunia, tapi juga menjadi awal dari penjajahan di banyak wilayah, termasuk Indonesia. Dari Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Semua datang dengan tujuan ekonomi, yaitu rempah-rempah. Tapi, dampaknya adalah penguasaan atas tanah dan rakyat Nusantara selama ratusan tahun. Demikian saja video dari saya tentang penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan tentang sejarah dunia dan perjuangan bangsa kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.